Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang uji Wolfowitz Runs beserta dengan prosedurnya secara manual dan prosedurnya menggunakan SPSS. Pengertian uji Wolfowitz. Uji Wolfowitz adalah bagian dari statistik non-parametrik yang menguji apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang sama, baik dalam ukuran pemusatan data, variansi, hingga bentuk distribusi. Misalnya ketika ingin menguji apakah merek mesin berbeda memiliki performa yang sama dalam hal produksi. Syarat pengujian data. Yang pertama, sampel diambil secara acak. Yang kedua, skala yang dibutuhkan setidaknya dalam bentuk skala ordinal. Yang ketiga, tes run Wolfowitz menganggap bahwa variabel yang dipelajari memiliki distribusi normal. Yang keempat, dua sampel penguji independen atau saling bebas. Selanjutnya, data kembar. Idealnya dalam tes run seperti ini, tidak ada data kembar karena diasumsikan data berdistribusi kontinu. Namun dalam prakteknya, mungkin saja ada kesalahan pencatatan. Jika pada kemungkinan pengurutan yang memuat angka sama pada kelompok berbeda tersebut diperoleh hasil keputusan yang berbeda, maka dari tiap kemungkinan akan diperoleh nilai p-value untuk kemudian dirata-ratakan sebanyak kemungkinan. Nilai inilah yang akan dibandingkan dengan nilai alfa. Berbeda halnya jika jumlah data kembar itu banyak, yang menyebabkan kombinasi yang banyak juga. Jika hal ini terjadi, maka uji Wolfowitz ini tidak dapat digunakan. Inilah salah satu kelemahan uji ini. Prosedur uji Wolfowitz. Tahapan pengujian Wolfowitz adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. H0, kedua sampel berasal dari populasi yang sama, atau tidak ada perbedaan nilai-nilai pada sampel pertama dan kedua. H1, kedua sampel berasal dari populasi yang berbeda. Nilai-nilai pada sampel pertama berbeda dengan sampel kedua. Yang kedua yaitu menetapkan tarak signifikansi. Biasanya menggunakan alfa 1%, 5%, atau 10%. Kemudian yang ketiga yaitu gabungkan nilai-nilai pada sampel pertama dan kedua. Kemudian urutkan nilai tersebut dari yang terkecil. Yang keempat yaitu menghitung run error. Setelah mengurutkan data gabungan, hitung run atau banyaknya urutan berdampingan. Pada dasarnya, uji ini bekerja dengan melihat urutan-urutan observasi yang sama dalam sampel. Jika urutan observasi yang sama tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak, maka bisa kita katakan bahwa sampel tersebut acak. Urutan observasi yang sama ini juga disebut dengan run. Sebagai contoh, kita melempar koin 10 kali dan hasilnya adalah angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, dan angka. Dalam contoh ini, banyaknya run adalah 5. Run pertama terdiri dari 2 angka, run kedua terdiri dari 1 gambar, run ketiga terdiri dari 1 angka, run keempat terdiri dari 4 gambar, dan run kelima terdiri dari 2 angka. Yang kelima yaitu statistik uji dan pengambilan keputusan. Untuk sampel kecil, N1 dan N2 kurang dari atau sama dengan 20. Setelah memperoleh jumlah run R, selanjutnya cari nilai run tabel yang bersesuaian dengan N1 dan N2. Nilai tabel tersedia pada lampiran di akhir artikel atau pada tabel F di buku Sidney Siegel. Selanjutnya bandingkan jumlah run R dengan nilai tabel. Jika R lebih kecil dari nilai tabel, maka tolak H0. Untuk sampel besar N1 dan N2 lebih besar dari 20. Karena tabel hanya tersedia hingga N sama dengan 20, maka untuk N yang lebih besar bisa kita lakukan pendekatan distribusi normal dengan koreksi kontinuitas. Contoh uji Wolfowitz manual. Perusahaan A mengklaim bahwa mesin yang mereka buat memiliki performa yang sama dengan mesin kompetitor, walaupun harganya di pasaran cenderung lebih murah. Untuk membuktikan klaim ini, diambil beberapa sampel secara acak, kemudian performanya diukur. Hasil pengukuran performa tersebut termuat dalam tabel berikut. Memuat performa mesin A
dan performa mesin kompetitor yaitu mesin B. Apakah klaim perusahaan A benar? Maka untuk yang pertama kita menentukan hipotesis di mana H0-nya yaitu tidak ada perbedaan performa antara mesin dari perusahaan A dan perusahaan B. H1, performa mesin dari perusahaan A berbeda dengan perusahaan B. Kedua, kita menentukan taraf signifikansinya, di mana kita mengambil taraf signifikansi 5% atau 0,05. Selanjutnya, kita menggabungkan dan mengurutkan data. Di bawah ini sudah terdapat tabel data sebelum diurutkan dan setelah diurutkan. Dari tabel tersebut kita dapatkan jumlah run atau R adalah 14, di mana cara menentukan run tersebut telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Selanjutnya, karena N1 dan N2 kurang dari atau sama dengan 20, maka nilai R akan kita bandingkan dengan nilai tabel. Dengan N1 sama dengan 11 dan N2 sama dengan 9, kita peroleh nilai tabel sama dengan 6. Di mana tabel yang dimaksud di sini adalah tabel F. Karena R lebih besar daripada nilai tabel, yaitu 14 lebih besar daripada 6, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Di mana H0 merupakan kedua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak ada perbedaan nilai-nilai pada sampel pertama dan kedua. Sehingga H0 tersebut gagal ditolak. Dengan demikian, pada tingkat signifikansi 5% dapat kita simpulkan bahwa performa mesin dari perusahaan A sama dengan mesin dari perusahaan B, sehingga klaim dari perusahaan A bisa dipertanggungjawabkan. Prosedur uji Wald-Wolfowitz pada SPSS. Pertama-tama, kita atur nama variabel yang terdiri dari performa dan perusahaan. Kemudian, kita juga setting values atau kode untuk variabel perusahaan, di mana 1 itu perusahaan A dan 2 adalah perusahaan B. Seperti pada gambar yang ditunjukkan. Kemudian, setelah kita mengatur variabel perusahaan dan performa, kita masukkan data gabungan ke dalam SPSS tersebut beserta dengan jenis perusahaannya. Setelah memasukkan data gabungan tersebut, kita akan memilih uji 2 sampel independen. Caranya itu pertama kita tekan analyze pada ujung kanan atas, kemudian memilih non-parametric test, kemudian legacy dialogs, dan yang terakhir two independent samples seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah itu, teman-teman sekalian bisa masukkan variabel performa ke dalam kotak test variable list dan variabel perusahaan ke kotak grouping variabel. Kemudian pada grouping variabel, teman-teman sekalian klik define groups dan isikan nilai grup seperti gambar di bawah. Untuk grup 1 itu 1 dan untuk grup 2 itu 2. Kemudian kita centang Wald-Wolfowitz runs, dan setelah itu baru diklik OK. Setelah teman-teman sekalian mengklik tombol OK tadi, maka output dari pengujian ini akan keluar dan terdiri dari 2 tabel, yaitu tabel frekuensi dan tabel test statistics. Pada tabel frequencies terdapat nilai banyaknya sampel pada kedua kelompok. Tabel ini berguna sebagai konfirmasi bahwa jumlah data yang kita masukkan sudah sesuai. Selanjutnya, pada tabel test statistics terdapat 3 nilai, yaitu banyaknya run, nilai Z, dan p-value. Nilai run dari output adalah 14, sama dengan perhitungan manual, dan p-value-nya itu 0,955. Nah, karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 itu gagal ditolak. Sehingga pada tingkat signifikansi 5%, kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan performa dari kedua mesin.
Itulah tadi sedikit penjelasan tentang uji Wolfowitz-Rans. Semoga dapat dimengerti. Sekian, terima kasih.